sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Immanuela Rende dengan NIM 2314201020, kelas A1 semester 2, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, pengertian ideologi dan peran ideologi bagi bangsa dan negara. Kedua, pengertian ideologi terbuka dan tertutup. Ketiga, perbandingan ideologi Pancasila, liberal, komunisme, dan keagamaan. Kita masuk kepada materi yang pertama, pengertian ideologi dan peranan ideologi bagi bangsa dan negara. Yang pertama, definisi ideologi. Ideologi dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang mempunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara normal, dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka. Akan tetapi, karena pada kenyataannya dalam masyarakat terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang disebabkan oleh keadaan, perbedaan sosial, ekonomi, keagamaan, dan lain sebagainya. Maka di sini ideologi tampak sebagai jelmaan dari hasil suatu konsensus bersama dari berbagai kelompok atau golongan kepentingan lainnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Setiap ideologi terbentuk melalui pengalaman sejarah masyarakat tempat ideologi itu tumbuh. Demikianlah pengalaman sejarah bangsa Indonesia merupakan akar dan pembenaran dari ideologi Pancasila. Sekali sebuah ideologi dirumuskan secara formal sebagai sebuah kerangka berpikir konsepsional, ia akan mengalami uji coba dalam pengalaman yang konkret. Sifat dinamis dari ideologi ialah kemampuannya untuk menyerap pengalaman-pengalaman empiris ke dalam sistemnya secara terus-menerus, berhadapan dengan perubahan dan perkembangan melalui proses dialektik. Dalam hubungan inilah kita dapat mengatakan bahwa ideologi merupakan perpaduan antara teori yang praktek. Pancasila sebagai teori filsafati merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada saat sebelum sila-sila itu dirumuskan. Pancasila sebagai sebuah ideologi merupakan hasil dari sebuah proses sejarah. Ideologi negara adalah erat hubungannya dengan dasar negara. Apabila dasar negara menekankan kepada pengertian pendamannya negara sebagai perubahan bangsa, maka ideologi negara lebih menekankan kepada keseluruhan pancarannya. Pedoman-pedoman itu ke dalam cita-cita yang mengisi perumusan bangsa itu. Ideologi ini bersumber pada falsafah. Kalau falsafah adalah kehakikat sesuatu, maka ideologi adalah pemikiran yang berkaitan dengan gagasan bertindak. Kita masuk kepada materi yang kedua, pengertian macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah sistem pemikiran yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat. Kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi
temukan dalam masyarakat sendiri. Ketiga, isinya tidak langsung operasional. Keempat, tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Kelima, menghargai pluralitas. Yang kedua, ideologi terbuka. Yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah suatu sistem pemikiran tertutup dan sifatnya mutlak yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Kedua, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Ketiga, bersifat totaliter. Artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Keempat, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Berikutnya, isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Kita masuk pada materi yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme, komunisme, dan ideologi keagamaan. Dalam hal ideologi, hubungannya dengan keagamaan. Yang pertama, agama. Wajib dengan kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Kedua, liberal. Boleh memeluk agama dan juga tidak dilarang untuk tidak memeluk agama. Hubungan dengan tatanan ekonomi. Yang pertama, Pancasila mengutamakan ekonomi kooperasi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, liberal melaksanakan sistem ekonomi liberal yang bebas, hak-hak pribadi diakui dan diberi ruang sebebas-bebasnya. Ketiga, komunis melaksanakan ekonomi etatisme dan berpijak pada kepentingan kolektif rakyat secara menyeluruh. Demikian presentasi saya pada saat ini. Mohon maaf jika ada salah ucapan atau perkataan. Terima kasih.